Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat usai geger kasus pemerasan oknum polisi terhadap warga negara Malaysia di acara Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam menjelaskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri. Imbas kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia di acara DWP 2024, Mabes Polri memecat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menyebut Dirnarkoba memang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas, termasuk untuk mengawasi anak buah agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang di lapangan. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada seorang kadit yang identitasnya masih belum diungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai guys, alhamdulillah, semoga sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dan semoga sahabat yang memulai usaha bisnis pada tahun ini berakhir dengan alhamdulillah berhasil. Amin. Oke guys, nampaknya kawan-kawan kita yang warga Malaysia yang pernah mengalami pemerasan di Festival Jakarta, di konsert Jakarta, nampaknya sedikit boleh berasa lega. Sebab apa? Satu persatu polis yang terlibat dalam pemerasan terhadap warga negara Malaysia ini sudah dipecat, sudah dihukum, dan bahkan menurut berita daripada TV1 ada di antara mereka yang berhadapan dengan pidana penjara. Wah, apakah betul atau tidak? Jom kita dengarkan sama-sama daripada berita TV1. Namun sebelum kita dengar sama-sama, saya mengajak sahabat dan saudara yang menonton video ini agar support channel Amir Putra dengan subscribe, like, and share untuk dapatkan info-info terbaru, insyaAllah. Nah, ini dia guys berita dan sanksi apa yang didapat oleh polisi Indonesia yang pernah memeras warga Malaysia. Jom kita dengarkan. Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat usai geger kasus pemerasan oknum polisi terhadap warga negara Malaysia di acara Jakarta Warehouse Project DWP 2024. Komisioner Kompolnas M. Khairul Anam menjelaskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri. Tidak dengan hormat. Itu ditelusurin dari segi perencanaan, artinya memang bagaimana itu bisa terselenggara, termasuk juga siapa yang menggerakkan atau yang memerintah, siapa yang diperintah, itu satu. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, ya, hari pertama tanggal 13 siapa, 14 siapa, 15 siapa melakukan apa, termasuk juga akhir pertanggungjawaban. Termasuk kalau di akhir ini pasca ini ya soal dana itu ditelusurin. Dananya berapa, siapa yang terima, siapa yang menguasai, dititipkan kemana dan sebagainya. Apakah ini potensi terhadap pidana? Saya meyakini ini ada unsur pidana saja, Pak. Agar diketahui sebelumnya sebanyak 45 warga Malaysia diduga menjadi korban pemerasan saat menonton DWP 2024. Sedangkan dari hasil pemeriksaan, barang bukti kasus dugaan pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Lantas, apa saja temuan hasil sidang etik divisi Propam Polri? Apakah mungkin pelaku mendapat hukuman penjara melalui peradilan sipil? Kemana saja uang hasil pemerasan mengalir? Akankah kasus ini juga menyeret institusi di luar kepolisian?
Ya, belasan oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap wisatawan asal Malaysia di Jakarta Warehouse Project ini sudah memasuki sidang etik. Bahkan 2 oknum polisi dan bahkan 3 orang sudah dipecat ataupun diberhentikan tidak dengan hormat. Lantas sudah bagaimana dipecat, dengan guys. hukumnya sendiri? Apakah akan berhenti di situ atau akan ke ranah pidana? Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Pak Arief. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Arief. Kemudian Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto, yang merupakan dari Penasehat Kapolri. Selamat malam. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga bergabung melalui Zoom ada Bambang Rukminto, merupakan pengamat kepolisian. Selamat malam Mas Bambang. Malam Sira, malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mengucapkan apresiasi ya luar biasa kepada pihak kepolisian yang sudah bergerak cepat dan juga sudah melakukan tindakan tegas terhadap para oknum yang melakukan pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Saya ingin ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, dari sidang etik yang sudah dilakukan, ini kan juga melibatkan banyak sekali ya, tapi baru 3 orang ya Pak Arief ya. Ada prosesnya yang harus dilewati terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami berterima kasih diundang di TV One ini dan sekaligus mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Selamat tahun baru. Jadi memang seperti yang kita sama-sama tahu, proses cukup panjang. Pelibatan oknum ini cukup banyak. Iya. Cukup banyak dan memang Propam Mabes Polri itu bekerja keras, bukti sebagai komitmen ketegasan Bapak Kapolri, terutama di penghujung tahun kemarin dan di awal tahun 2025. Ini kita yang sudah divonis memang 3 orang, Mbak Sira. Ya. Kita lihat sidang, ini tadi ya, 3 orang ini yang pertama itu di sidang memakan waktu 1 tahun, tanggal 31 Desember sidangnya jam 11, divonisnya tanggal 1 jam 03.45. Itu 2 orang yang divonis PTDH. Sebenarnya ada 3 sih vonisnya. Yang pertama pelanggaran etik yaitu perbuatan tercela, administratif yaitu Patsus dan PTDH. Itu yang 2 orang. Yang barusan tadi 1 Kasubdit divonis sama perbuatan tercela dan administratif Patsus dan PTDH. Dan malam ini juga kita lanjutkan sidang 2 orang lagi. Dan seterusnya sampai nanti tuntas. Sampai tuntas ya. Siap. Ada 34. Guys, itulah tadi berita daripada TV One mengenai case ini. Bahkan menurut berita TV One tadi akan siasat sampai tuntas. Siapa pelaku dan siapa yang terlibat, semuanya akan mendapat sanksi. Semuanya akan mendapat hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, bukan dipindahkan, dipindah tugas, bukan diturunkan pangkatnya, tetapi dipecat langsung secara tidak hormat. Itulah resiko akibat orang yang suka memeras sesama manusia, apalagi warga asing. Warga Malaysia jangan main-main guys, ya, orang Malaysia bukan calang-calang. Jadi ini boleh dia jadikan iktibar supaya sahabat-sahabat kita yang melancong ke negara Indonesia sudah tidak akan diperlakukan pemerasan lagi. Saya salut dengan pemerintah dan Kapolri yang mengambil berat mengenai kes ini. Dan terima kasih pula kepada rakyat Malaysia, warga Malaysia yang terlibat dalam pemerasan itu sehingga Kapolri dan pemerintah bertindak cepat mengatasi masalah ini. Seandainya atau orang Malaysia yang terlibat dalam pemerasan itu tidak komplain, tidak viralkan, mungkin ya diam-diam sajalah. Tetapi terima kasih dari orang Malaysia. Mungkin polis ini bukan sahaja orang Malaysia yang sudah diperas, mungkin sudah beratus-ratus orang yang sudah diperas sebelumnya, sebelum orang Malaysia ini kena.
Jadi terima kasihlah orang Malaysia sudah komplain dan sudah viralkan, dan alhamdulillah pemerintah Indonesia dan Kapolri pun sudah mengambil tindakan tegas dengan memecat secara tidak hormat kepada oknum-oknum pelaku-pelaku polisi ini yang memeras warga negara Malaysia. Itu saja informasi pada hari ini, guys. Semoga warga Malaysia yang terlibat diperas di Jakarta Festival merasa lega, tetapi mungkin sebaiknya uangnya dikembalikanlah. Yang sudah diperaskan itu lagi baik, tapi kita tunggu informasinya yang akan datang lah. Insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.